Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulang Agung dan juga para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kajian kitab Akhlaqul Banat dalam rangka daurah ta'lim at-turasi Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulang Agung. Dan insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait etika duduk, ya. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah agar apa yang kita lakukan ini ya diberikan keberkahan dan juga kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya Al-Fatihah. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulang Agung, mari kita mulai kajian pada hari ini. Kita masuk pada poin keempat dari adab duduk, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa alaiki anta jalisi ala hasabi istita'atiki mustaqbilatal qiblah. Ya. Adik-adikku mahasantri Ma'had Al-Jami'ah YIN Tulang Agung, dalam kitab Akhlaqul Banat ini pada poin keempat tentang etika duduk ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ya, ketika kita duduk itu sebaiknya menghadap ke arah kiblat, ya. Nah, itu jika kita mampu. Tapi jika kita tidak mampu, mungkin karena banyak faktor, ya, maka tidak apa-apa kita menghadap ke arah yang lain. Tetapi jika kita bisa, ya, mungkin kita menghadiri sebuah majelis taklim atau kita menghadiri sebuah pertemuan, ya, jika kita bisa gitu ya, maka sebaiknya kita memilih untuk menghadap ke arah kiblat gitu ya. Kenapa? Karena wafil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, khairul majalisi ma istaqbila bihi al-qiblah, ya. Khairul majalis, sebaik-baiknya majelis itu mastaqbila bihi al-qiblah, yaitu yang menghadap ke arah kiblat gitu ya. Nah, karena arah kiblat itu arah yang terbaik gitu ya. Wa ang tahrisi ma'alal majalisil khair, itu selanjutnya wa an tahrisi ala majalisil khair allati tastabidina minha bi umuri diniki au dunyaki. Nah, untuk pesan selanjutnya kita sebaiknya itu menjaga diri, ya, agar tidak menghadiri suatu pertemuan kecuali jika pertemuan itu benar-benar memberi manfaat dan kebaikan untuk dunia kita dan juga masalah akhirat kita, ya. Jadi tidak semata-mata hanya memberi manfaat keduniawian saja, tetapi bisa memberi manfaat, ya, ketika kita di akhirat nanti. Nah, jika kita menemukan majelis yang bisa memberikan kita, ya, kebaikan di dunia dan akhirat, maka ya kita dianjurkan untuk mengikuti majelis tersebut, ya. Untuk selanjutnya wattabta'iti an majalisis syarr, dan kita diharuskan untuk menjauhi, ya, kalau sebisa mungkin untuk menjauhi majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan yang tidak ada manfaatnya sama sekali, yang hanya memberikan mudarat, ya, keburukan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, ma min qaum yaqumuna min majalis la yudzakaruna Allah ta'ala fi illa qamu an misli jifati khimar, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidaklah suatu kaum berdiri, ya, dari suatu majelis di mana orang-orang tersebut tidak menyebut nama Allah, ya, maka melainkan mereka berdiri sebagai
ya diibaratkan sebagai bangkai keledai, dan majelis tersebut akan menjadi majelis yang menimbulkan penyesalan di yaumul kiamah nanti, itu ya. Nah, jadi hati-hati ya ketika kita menghadiri sebuah majelis ya. Kalau di majelis itu tidak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menurut baginda Nabi Muhammad SAW, majelis tersebut tidak memiliki faedah manfaat ya. Maka sebaiknya dimanapun kita berada, majelis apapun yang kita adakan, itu di dalamnya harus ya disebutkan asma Allah Subhanahu wa taala, atau mengingatkan kepada semua majelis ya yang mengikuti majelis itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya mungkin ketika muqaddimah itu ya, membuka majelis itu, kita bersama-sama untuk ya menyadarkan diri kita dan seluruh majelis untuk ya semata-mata ya mengingat Allah atau berdoa kepada Allah, atau membaca suratul Fatihah ya, atau doa-doa lain, agar semua yang hadir itu ya mengingat Allah, dan majelis tersebut bisa membawa keberkahan, itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, adik-adikku semuanya, mahasantri Ma'had Al-Jamiah Yayan Tulungagung ya. Adalah hadis lain ya, dimana baginda Nabi Muhammad SAW itu ya melarang kepada umatnya untuk menghadiri majelis yang dimana di dalam majelis itu ya banyak orang yang mabuk-mabukan ya, atau di situ ada minuman keras dan lain sebagainya, yang intinya ya di dalam majelis itu banyak terjadi kemaksiatan ya. Kita diperintah untuk sebisa mungkin menghindari majelis-majelis yang seperti itu, yang dimana kemaksiatan dan juga kemungkaran ada di dalam majelis tersebut ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin kelima ya. Wa alaiki anta jalisi fi aqrabi makanin ilaik wala tataharra sudurul majalis ya. Adik-adikku mahasantri semuanya, untuk poin kelima ini kita dianjurkan ya untuk duduk di tempat yang paling dekat, yang mudah dijangkau ya. Contohnya mungkin ketika kita menghadiri sebuah pertemuan gitu ya, dimana di situ sudah banyak orang yang hadir, terus kita mencoba untuk mencari tempat duduk, maka carilah tempat duduk yang paling dekat, yang paling mudah dijangkau ya, yang paling nyaman gitu ya. Jangan kemudian kita memaksakan orang lain untuk pergi kemudian kita duduk di situ, atau kita memaksakan diri untuk berdiri di depan kemudian kita mengganggu orang yang sudah duduk di depan kita, itu jangan ya. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat ini dijelaskan fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana la yu'rafu majalisuh ya min majalisi ashabi. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW itu dulu tidak pernah mempunyai majelis yang khusus ya, atau tempat yang spesial ketika menghadiri pertemuan. Beliau selalu duduk di mana yang tempat yang bisa dijangkau, tidak memaksakan satu tempat ini adalah tempat khusus diriku, tidak boleh orang lain duduk di sini, ini khusus untukku, itu tidak boleh. Jadi kalau teman-teman mungkin ada di suatu tempat itu ya, menghadiri sebuah tempat, janganlah kemudian mengatakan tempat duduk ini hanya aku yang boleh duduk di sini, yang lainnya tidak boleh gitu. Atau ketika ada orang lain duduk di situ kemudian diusir pergi ya, yang boleh di situ hanya diriku gitu ya. Itu tidak boleh ya teman-teman ya, karena yang seperti itu berarti kita merendahkan orang lain ya. Jadi
kalau memang ya tidak ada tempat ya untuk kita ya untuk duduk, maka carilah tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lain dan kita bisa duduk nyaman di situ. Jangan ya menghardik atau mengusir orang lain yang sudah dahulu ya duduk di depan kita ya. Nah, selanjutnya keenam ya. Selanjutnya untuk nomor yang keenam ya. Wajtani bil adatu qabihah fi julusiki fala tudakhili usbu'aki fi udunik ya. Untuk yang keenam ini ya, kita diperintah ya untuk menjauhi ya, kebiasaan-kebiasaan buruk ketika kita duduk gitu, seperti ya, memainkan ya jemari-jemari atau memasukkan jari-jari kita ke telinga kita atau ke mulut kita gitu, atau berlagak yang tidak sopan gitu ya ketika kita duduk. Jangan ya. Jadi kita disuruh untuk duduk yang baik ya, yang anggun, yang mencerminkan seorang muslimah ya. Jangan duduk seperti orang yang tidak berilmu atau orang yang tidak mempunyai etika gitu ya. Untuk selanjutnya adik-adikku Mahasantri Mahat Al-Jamiah ya Endolagung ya, untuk ketujuh ya akhlak duduk itu yaitu wa idza tajasyati au atasti fad'ayadaki au mindilaki ala famik. Nah, ketika kita duduk kemudian kita bersendawa atau kita bersin atau kita lagi batuk, maka sebaiknya kita menutup mulut kita yaitu dengan tisu atau dengan tangan ya, dengan tangan gini atau dengan seperti ini gitu ya. Nah, agar kenapa ya, agar tidak mengganggu orang di depan kita, agar air liur kita juga tidak bertebaran, terlebih untuk masa sekarang ya, dimana kita diwajibkan untuk memakai masker, kemudian kita diwajibkan untuk menjaga jarak karena penyebaran virus corona ini juga cukup dahsyat gitu ya. Maka kita disuruh untuk ya memperhatikan akhlak gitu ya. Kita bisa menjaga diri kita dan menjaga orang-orang sekitar kita. Salah satunya ketika kita batuk atau kita bersin itu kita menutup mulut kita dengan, kalau sekarang dengan masker gitu ya. Kalau tidak pakai masker ya kita dengan sapu tangan atau dengan tangan kita sendiri gitu ya. Itu agar ya tidak mengganggu orang di sekitar kita. Nah, oke, untuk selanjutnya ke-8 yaitu wa iyyaki wal julusa fi turufati faqad nahana anhu nabiy sallallahu alaihi wasallam fa in kana la budda minhu fa anti tariqa haqqahu wa huwa kama fi hadis raddul bashar wa kufal adha wa raddus salamu wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ya. Untuk yang terakhir ini adab duduk yaitu wa iyyaki al julusa fi turaqat ya. Janganlah kalian semuanya itu duduk di jalan gitu ya, karena jalan itu merupakan fasilitas umum ya. Maka janganlah duduk-duduk di depan di tengah-tengah jalan atau mungkin di tempat dimana orang lalu lalang di situ, karena itu sangat mengganggu dan juga kurang nyaman gitu ya bagi diri kita dan juga untuk orang lain. Maka carilah tempat yang terbaik yang kita itu nyaman, orang lain juga nyaman, dan juga ketika dilihat itu
sopan, ya, tidak mengurangi harga diri kita dan juga tidak mengganggu orang lain gitu ya. Nah, kenapa? Karena baginda Nabi Muhammad SAW itu melarang, gitu. Jelasnya melarang seseorang untuk duduk di tengah-tengah jalan, karena itu sangat mengganggu gitu ya. Nah, dan juga baginda Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan kita ya untuk menjaga pandangan ya, menjaga pandangan ketika kita duduk itu. Jangan lantas ketika kita menghadiri majelis atau kita sedang duduk di antara orang lain, kemudian pandangan kita ke sana ke sini ya, itu malah ya tidak nyaman gitu bagi orang lain ya, dan juga tidak baik gitu ya. Nah, maka dalam hal ini kita disuruh untuk menjaga diri ya, menjaga akhlak kita ketika kita duduk ya. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton channel ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.